Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Gusmar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini Jumat, tanggal 12 September 2025. Baru kali ini, saya sebagai warga dan kader Nahdlatul Ulama merasa begitu malu, merasa kehilangan kebanggaan menjadi warga dan kader NU semenjak NU dipimpin oleh dua orang ini, Yai Yahya Khalil Stakuf dan Yai Miftahul Akhyar. Dan baru kali ini juga saya kira Rais Am PBNU yang sebelumnya tidak pernah ada yang berani menyentuh namanya, sekarang menjadi bulan-bulanan. Ya, tapi bukan salah yang menyentuh, bukan salah yang mengkritik, tapi salah Mbah Miftah sendiri yang memang memposisikan diri untuk disentuh. Ya Allah ya Karim, terbaru adalah kasus korupsi dana haji di eranya salah satu tokoh kader NU, Gus Yakut, mantan Ketua Umum GP Ansor, mantan Menteri Agama, yang tidak lain adalah adik kandungnya Gus Yahya Khalil Stakuf. Terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK secara gamblang menyebutkan sedang mengusut, menelusuri aliran dana dari korupsi senilai 1 triliun rupiah ini yang diduga ya, dalam konteks hukum mengalir ke PBNU. Dan untuk itu KPK menggandeng PPATK menelusuri aliran dana ke PBNU, aliran dana korupsi ini. Baik, saya bacakan dulu beritanya. Ini saya ambilkan yang dari Tempo, tidak hanya Tempo, tapi banyak media mainstream yang juga sudah mengangkat. Di Tempo judulnya Korupsi Kuota Haji, KPK gandeng PPATK, telusuri aliran dana ke PBNU. KPK telah memanggil sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan PBNU, salah satunya adalah Saiful Bahri. Ini 11 September 2025 kemarin ya. KPK tengah mendalami aliran dana hasil korupsi kuota haji 2024 ke organisasi keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kami melakukan penelusuran dari uang yang pada tahap awal kami sampaikan secara kasar itu sekitar 1 triliun rupiah, kata Asep di Gedung Merah Putih KPK pada hari Rabu 11 September kemarin. Adapun alasan KPK menelusuri aliran dana ke organisasi keagamaan ini, karena kasus kuota haji ini erat kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah, mengingat haji merupakan bagian dari praktik keagamaan, maka persoalan ini menyangkut umat beragama dan proses peribadatan yang tentunya juga berkaitan dengan organisasi keagamaan. Tentunya bukan dalam artian kita mendiskreditkan salah satu organisasi keagamaan tersebut. Tidak, kata Asep. KPK memang telah memanggil sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan PBNU. Salah satunya adalah staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bernama Saiful Bahri pada Selasa 9 September kemarin. Pemeriksaan Saiful ini berkaitan dengan mantan staf khusus pada era Menteri Agama Yakut Khalil Khomas, yakni Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek. Ada hubungan antara SP dengan mantan staf khusus Menteri Gus Aya, kata Asep. Sementara itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa Saiful Bahri memang tercatat sebagai pengurus salah satu lembaga, tetapi tidak pernah aktif sejak terbentuknya PBNU periode 2022-2007. Saiful Bahri memang tercatat dan masuk sebagai anggota
LWP, yaitu Lembaga Wakaf dan Pertanahan. PBNU tahun 2227. Tetapi setelah saya cek, ternyata yang bersangkutan tidak beraktif. Hanya muncul di Rakernas Cipasung, kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Lukman Hakim, dikutip dari Antara pada hari Rabu kemarin. Ia menjelaskan terlaksananya Muktamar NU di Lampung 2021. PBNU baru menggelar rapat kerja nasional pertama pada Maret 2022. Di forum Rakernas itu ditetapkan pengurusan PBNU masa bakti 2022-2027. Saat itu saya tidak pernah dengar dia aktif di PBNU dan dia juga bukan karyawan di Sekretariat PBNU, kata Lukman. Sebelumnya KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. yakni pada 9 Agustus 2025. Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama, yakni Yakut Khalil Qomas, dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus yang lalu. Kayak itu versi Tempo. Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Oke, saya baca dari sumber yang lain dari Antara. Judulnya hampir sama. KPK telusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU. KPK menyatakan menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke Organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Jadi kami sedang melakukan follow the money. Kemana saja uang itu mengalir, seperti itu, kata pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta hari Kamis kemarin. Asep menjelaskan penelusuran aliran dana tersebut turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sementara itu dia menjelaskan penelusuran ke organisasi masyarakat keagamaan seperti PBNU dilakukan karena penyelenggaraan ibadah haji turut melibatkan ormas. Kayak selanjutnya sama kayak petikannya Tempo tadi. Yang melanjutkan karena kami diberikan kewajiban untuk melakukan aset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara. Sehingga kami bisa mengambil kembali uang negara yang diambil secara paksa oleh oknum para koruptor ini untuk dikembalikan kepada negara. Sebelumnya KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama dan seterusnya dan seterusnya. Titik poin yang disorot pansus ini DPR RI, sudah bentuk pansus. Selain ditangani KPK, pansus angket haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Saat itu Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler. Allah ya Karim, Allah ya Karim, Allah ya Karim. Ya, jadi itu perkembangan terkini yang sedang dilakukan KPK menyasar PBNU. Tentu saja kita adalah negara hukum. Kita sering berkuar-kuar siapapun yang penegak hukum, pejabat tinggi negara, bahwa semua orang statusnya sama di mari. Kita pandang jabatannya, statusnya baik di institusi negara ataupun di luar negara, termasuk ormas agama sebesar NU sekalipun. Kalau memang terbukti ada
aliran dana dari dana yang tidak benar, dari pos dana korupsi, apalagi ini dilakukan oleh orang dalam NU sendiri, ya mau tidak mau harus diusut dengan tegas. Korupsi adalah musuh bangsa. Korupsi, intoleransi, radikalisme, terorisme, judol, narkoba, semuanya sampah peradaban. Sampah masyarakat. Jika ada oknum-oknum PBNU yang terlibat dalam kasus korupsi ini, KPK tidak usah ragu-ragu, babat habis semuanya. Siapapun yang terlibat, tidak peduli mantan ketua umum GP Ansor, tidak peduli seandainya ketua umum PBNU terlibat, seandainya Mbah Miftahul Ahyar terlibat sekalipun sebagai roh Islam, sikat kalau memang betul-betul ada bukti terlibat dalam kasus guyuran dana korupsi kuota haji ini. Saya sebagai warga NU malu, sebagai kader NU malu, sangat malu. Tetapi apa boleh buat? Jika memang ternyata mereka tersangkut dengan kasus korupsi ini, tapi itu adalah urusan oknum ya, ini urusan oknumnya, yang harus dibereskan, yang harus disanksi hukum adalah oknum pengurusnya. Lembaganya NU-nya adalah lembaga yang tetap harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Oknumnya yang terlibat korupsi yang dihukum oknumnya. Pengurus yang tanggung jawabnya dia dan siapapun yang terlibat. Seandainya yang terlibat dengan kasus dugaan korupsi yang hari ini sedang diusut oleh KPK, yang melibatkan Gus Yakut Khalil Qomas ini, mantan ketua umum GP Ansor yang katanya 7 juta pasukan Banjar, itu adalah urusan dia dan siapapun yang terlibat dengan kasus itu. Siapapun, kakaknya sendiri sekalipun, staf-staf elit-elit pengurus Ansor di tingkat pusat sekalipun, urusan mereka secara oknum pribadi. Jangan bawa-bawa GP Ansor, jangan bawa-bawa PBNU. Lembaga PBNU, lembaga GP Ansor harus tetap kita rumat, harus tetap kita jaga bersama-sama. Siapapun oknum yang telah ngotori GP Ansor harus kita sanksi secara organisatoris, secara organisasi, dan juga secara hukum yang diatur oleh KPK dalam kasus korupsi ini. Saya kira begitu. Makanya ini kalau benar-benar ada aliran dana yang mengalir atas dugaan kasus korupsi kuota haji ini ke PBNU, sebagaimana KPK hari ini sedang menelusuri, maka sebagai pertanggungjawaban moral, sebaiknya Mbah Miftahul Ahyar dan Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai dua orang sosok yang punya jabatan tertinggi di PBNU hari ini, sebaiknya mengundurkan diri demi marwah NU, demi marwah wibawa PBNU. Jangan permalukan PBNU dengan sikap-sikap tidak terpuji para pengurusnya. Kalau perlu sanksi, orang-orang yang pernah terlibat kasus hukum di semua lembaga di NU, baik Ansor apalagi selevel pusat ya, pimpinan pusat, ketua umum GPS. Kalau perlu sanksi organisasinya, jangan pernah lagi dijadikan pengurus NU di level manapun sebagai sebuah sanksi sosial. Kalau perlu cabut keanggotaan sebagai kader NU. Ini biar menjadi efek jerah bagi para pengurus-pengurus NU, pengurus-pengurus lembaganya di level pusat yang kemudian bermain-main dengan dunia politik praktis. Tetapi setelah menjadi pemimpin negara, dikasih amanah jabatan di negara ini, bukannya kemudian membawa marwah lembaganya menjadi baik, tapi justru mencemari marwah lembaga ini. Maka hukum organisasi, status, sanksi sosial organisasi, menurut saya cabut keanggotaannya sebagai anggota lembaga atau pengurus di NU ini. Tidak hanya dipecat menjadi ketua, cabut keanggotanya, kartu anggotanya sebagai anggota NU, sebagai anggota Ansor dan sebagainya. Ini main-main ini. Suruh ngurusi Ansor malah jadi dolanan politik, suruh ngurusi NU malah dolanan politik praktis. Mainnya nggak begitu caranya, bro. Bukan berarti kita apatis dengan politik. Yes, politik harus kita kawal agar dimasuki orang-orang baik. Tapi jadi ketua NU jangan main-main gitu. Dan main-main dengan dunia politik praktis gitu. Allah ya Karim. Saya kalau bicara begini ini emosi lama-lama ya. Rasakan NU, logo NU. Saya ikut kaderisasi NU nggak? Dari Ibnu, PMI, Ansor.
NU, PKPNU, MKNU, saya ikut. Saya kader NU. Banyak sertifikat saya punya. Saya juga sering isi pengaderan di IPNU, di PMI, di Ansor. Email kayak gini, saya lama-lama gemes gitu. Kasihan pasukan-pasukan di bawah yang loyalitasnya tinggi, ikhlas diperalat untuk mencari jabatan untuk kekuasaan. Sementara setelah mendapatkan, merusak lembaga ini sendiri, merusak nama besar NU, merusak nama besar Ansor. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya yang sudah hadir di live streaming sore hari ini. Mohon maaf kalau sedikit tegang. Ya, karena itu tadilah di depan saya sudah sampaikan. Bismillah. Saya malu sebagai kader NU melihat kenyataan begini. Lama-lama kok sumuk ini. Ya Allah, ya Karim. Pantesan saja, ya pantesan saja PP Ansor, Banser sekian lama hampir tidak ada suaranya atas persoalan-persoalan penting bangsa, bahkan persoalan-persoalan di internal Nahdlatul Ulama. Rupanya ada jerat kasus hukum yang membuat mulutnya bungkam gitu ya. Kualat loh, dengan macam-macam loh. Ya kan saya pernah ngomong loh, bisa kualat dengan Mbah Mas Ngari, kualat dengan Wali Songo sebagai cikal bakal guru besarnya NU. Ya, ada lembaga Ansor dihina-hinakan, lembaga NU dihina-hinakan oleh keturunan imigran Yaman. Elit PBNU, elit Ansor nggak pernah ada suaranya untuk nabrak mereka, untuk kritik mereka, mengingatkan mereka. Padahal dulu sebelum jadi Menteri Agama, siapa segol kiai kita? Mereka jual, kita burung habis. Pret. Setelah jadi Menteri nggak ada suaranya, malah sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Allah ya Karim. Sejarah NU dipalsukan oleh keturunan imigran Yaman. Ketua Umum GP Ansor, 7 juta Banser, mana ada suaranya? Malah masih asik ngawal-ngawal keturunan imigran Yaman yang memalsukan sejarah NU. Masih dikawal oleh oknum-oknum seragam Banser. Maksudnya apa? Sejarahnya dirusak olehnya, kamu masih mau ngawal perusak NU. Kamu bersekutu dan perusak NU namanya. Bahkan lembaganya dikhianati, dilecehkan oleh oknum keturunan Pahlawi Yaman itu, membentuk pengurus tandingan, mengajak makar, mengajak kudeta kepada PBNU, tidak mau dikumpulkan, mengajak pembangkangan. Kayak gitu masih dibela, dikawal oleh Banser. Masih sampai hari ini, maksudnya apa tuh? Kaderisasi cap apa yang model begitu-gitu? Bukannya Anda disumpah untuk menjaga harga marwah, martabat NU, YNU, lembaga NU. Lah marwah lembaga NU diinjak-injak, dilecehkan. Kalian tidak membela, tapi justru kalian berada di barisan yang menginjak-injak itu. Maksudnya apa?
Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan syahid bersama.